Baik, kita langsung saja. Ini sudah saya siapkan beberapa alat-alat dan juga bahan untuk memandikan bayi yang baru lahir. Kemudian yang pertama ini ada ember. Kita harus isi air, tapi ini enggak saya isi air karena hanya untuk latihan saja, untuk mempraktekkan saja. Kita harus kasih air, setidaknya air hangat atau air dingin, kemudian dikasih air panas seperti itu. Jangan air dingin karena kan bayinya juga nanti bisa kedinginan karena sensitif akan suhu karena baru lahir kan. Uh, Kalau misalkan kita kasih air hangat, kita juga harus mengecek suhu tersebut. Kalau ada termometer itu lebih baik, tapi kalau memang tidak ada, kita ukur pakai siku karena siku kita itu sensitif. Kalau misalkan itu panas atau itu ya panas buat kita, pasti juga panas buat bayi, untuk bayi. Kemudian ini ada handuk untuk mengeringkan, kemudian ini ada perlak bayi, tapi ini saya ganti pakai jari karena di rumah nggak ada. Perlak bayi untuk nanti buat ganti seperti itu. Dan juga ini ada kapas nanti untuk membersihkan area yang kecil yang agak sempit gitu. Kemudian ini ada sabun sama sampo. Ini bukan yang sampo atau sabun beneran, tapi hanya untuk pakai saja. Kemudian nanti ada, saya lupa untuk mengambil sisir. Ada sisir lembut untuk menyisiri bayi setelah nanti dimandikan, kemudian baju bayi, kemudian minyak telon, seperti itu. Baik, kita langsung saja. Ini kita anggap bayinya sudah kita lepaskan bajunya. Nah, setelah itu udah kita lepaskan, kita pindahkan ke dalam air. Sebenarnya bisa sebelum dipindahkan air, kita harus membersihkan area-area yang kecil. Yang pertama tadi yang bagian mata, hidung, sama organ vital bayi seperti itu ya. Dan kapas atau tisunya itu harus ganti-ganti. Jadi nggak boleh mata, hidung, sama organ vital dijadikan satu untuk membersihkan. Seperti itu tidak boleh. Kita kasih air, kemudian kita bersihkan pelan-pelan. Jadi dari luar ke dalam seperti itu. Satu kali saja, jangan berulang kali karena bakterinya bisa kembali kan ya, kotorannya bisa kembali kalau berulang kali. Satu kali, kanan juga, kiri juga, dari luar ke dalam. Seperti ini. Udah. Kemudian kita bersihkan bagian telinga. Dan biasanya kan telinga banyak yang kotorannya masih seperti itu. Setelah itu bagian organ vital seperti ini. Baik, jika sudah ada dua cara untuk memandikan bayi. Kalau misalkan kurang dari 1 bulan itu bisa, kalau ibu belum berani untuk memandikan, itu bisa dimandikan secara pakai waslap itu aja. Tapi kalau misalkan lebih dari 1 bulan atau ibu juga sudah berani untuk memandikan di dalam air, kita masukkan ke dalam air, kemudian kita mandikan di dalam air seperti itu. Dan ini saya memilih lebih baik dimandikan ke dalam air ya teman-teman. Kita pindahkan dulu seperti ini. Kita basahi sedikit demi sedikit di bagian badan tubuhnya ya. Kita kasih air. Jika sudah, tangan kita itu untuk memegang bayinya saat memandikan itu harus di sini, jempol sama jari telunjuk di bagian ketiak atau tangan ini untuk menjepit, kemudian tangan kita di bagian leher untuk menyangga kepala atau leher si bayi. Udah, kemudian kita bersihkan, kita kasih, maaf ini agak susah ya untuk mengambilnya. Beri sabun, kita beri sabun, disabuni.
dari kepala dulu ya. Apa namanya, maaf tadi saya salah, sebelumnya sampo dulu terlebih dahulu. Jadi kita harus membersihkan dari atas sampai ke bawah, mulai dari atas sampai ke bawah seperti itu. Kita kasih sampo. Kemudian muka ini sebenarnya bisa dikasih sabun, tapi cuma jangan sampai kena mata, jadi cuma pipi itu digusur-gusur gitu. Itu aja. Kalau udah, kita basahi lagi, kita bilas gitu. Jika sudah, kita ke badan, kita kasih sabun. Nah, di bagian yang leher atau lipatan-lipatan itu juga harus dibersihkan, tapi nggak usah terlalu keras karena kan bayi juga masih sensitif. Jadi jangan sampai bayinya itu kesakitan seperti itu. Kemudian di bagian tali pusar kan juga masih basah atau belum kering, belum copot gitu kan, jadi nggak usah terlalu keras di bagian situ, kita pelan-pelan aja. Jika sudah, kita kasih air, kita bilas. Kemudian untuk membalikkan, kita kan harus membersihkan di bagian punggung. Nah, kita balik adiknya seperti ini. Nah, tangannya masih sama yang seperti tadi ya. Ini adalah bagian di mana bayi itu menyukai posisi ini, menyukai posisi tengkorak. Masih sama, kita kasih sabun. Kalau udah, pelan-pelan aja. Kalau udah, kita bilas lagi. Nah, kalau sudah, kita bilas sampai bersih. Kalau sudah, kita kasih ke handuk, kita keringkan terlebih dahulu. Intinya kalau memandikan itu harus cepat dan jangan lama-lama karena bayi bisa kedinginan. Jika sudah dikeringkan, kita taruh ke sini. Itu bayi, apa namanya, untuk memberikan baju bayi, untuk memberikan, kita ini anggap saja ini kita sudah memakaikan baju si bayi ya. Jika sudah, kita sebelum memakaikan baju bayi, kita harus kasih minyak telon. Minyak telon itu hanya dipakai diberikan di bagian dada sini aja. Kalau misalkan kaki sama tangan bentol-bentol itu pun juga bisa diberikan, tapi lebih baik diberikan hanya ke yang dibutuhkan saja seperti itu. Kalau sudah, kita kasih disisiri dulu. Kalau sudah, untuk bayi yang baru lahir itu enggak disarankan untuk memberikan bedak karena kan itu bisa masuk ke bagian hidung bayi seperti itu. Udah, kita anggap ini udah kita pakaikan baju, kemudian kita gedong. Yang bagian jari dan ember-embernya ini bisa dibersihkan dulu terlebih dahulu. Kita gedong agar hangat. Sudah selesai ya.